ya'lamu, maha mengetahui siapa Allah. Far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang harus dipahami adalah masalah asalnya. Jadi ketentuan undang-undangnya itu yang harus dipahami. Ini takrib, ngaji takrib sudah sekian lama, ngaji takribnya sudah sekian lama tapi nggak paham-paham dengan isinya takrib, itu kebangetan. Kalau dengan mahasiswa ini, kalau sudah ngaji lama kok tapi dengan takrib nggak paham-paham, itu kan kebangetan. Jadi fa'in tolaqoha salatan fala tahillu lahu illa ba'da wujudi khamsati asya'a. Jika ada seorang suami mentalak 3 istrinya, jadi maka baginya itu tidak halal. Maka baginya itu tidak halal untuk menjima istrinya kecuali sebab 5 perkara. Jadi kecuali sebab adanya atau terjadinya 5 perkara. 1, inqidha'i iddatiha. Jadi habis masa iddahnya. Yang kedua, wa tazawwujiha bi ghairihi. Dia menikah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, wa dukhuluhu biha. Wa dukhulihi biha. Jadi dukhulnya si laki-laki lain tersebut dengan imro'ah, terus yang keempat wabailunatiha, kemudian menceraikan. Jadi si orang yang si suami lain tadi itu menceraikan pada istrinya, menceraikan imro'ah. Terus yang terakhir inqidha'i iddatiha minhu, jadi habis atau selesai masa iddahnya dari si suami yang lain tersebut. Nah, jadi suami ini kalau terjadi talak bain, jadi terjadi talak bain antara seorang suami, di antara seorang suami istri. Talak bain itu ya talak 3. Ya ada talak bain kecil, itu ada talak bain kecil itu talak 1, kemudian iddah. Lah iddahnya sampai selesai nggak segera dirujuk. Nah, talak yang demikian itu disebut dengan talak bain sugro. Kalau yang talak bain kubro itu talak 3, habis selesai iddahnya, terus kemudian nikah lagi dengan laki-laki lain, terus kemudian sempat dukhul, terus kemudian dicerai, terus kemudian habis masa iddahnya. Nah, saat itu namanya, yang seperti itu namanya talak bain kubro. Jadi talak bain kubro. Ngerti perbedaan talak bain sugro dengan kubro? Kalau yang sugro tadi bagaimana? Jadi talak 1 atau talak 2, kemudian ada masa iddahnya. Nah, sampai habis masa iddahnya ternyata tidak segera dirujuk, Nah, akhirnya kemudian kalau misalkan kok terjadi talak bain sugro, kalau si laki-laki tersebut kok masih ingin kembali dengan istrinya, maka jalannya atau jalurnya adalah lewat pernikahan baru atau tajdidun nikah. Jadi lewat pernikahan baru. Jadi nggak boleh sekedar hanya rojak tuki, nggak boleh. Berbeda dengan kalau masih ada di dalam masa iddah. Maka bisa cukup dengan rojak tuki, dah cukup, tanpa harus nikah lagi, tanpa harus mengangkat saksi lagi. Itu perbedaan untuk yang utama, yang harus kita pedomani. Jadi 5 hal tadi itu harus dipedomani. Kalau terjadi talak 3, talak bain kubro,
Nah, kemudian ada cabang. Nah, permasalahan cabang coba perhatikan di situ. Al iddatu takunu bil hamli awil aqra awil ashur. Iddah itu bisa dilakukan dengan iddah itu bisa diukur dengan satu, hamil, lahirnya, kandungan. Artinya kalau misalkan kok terjadi perceraian pada waktu si istri itu masih mengandung, maka masih ada kesempatan untuk rujuk. Kalau talaknya itu talak satu. Demikian juga dengan akro. Akro itu hitungannya adalah sucian, bukan hetan. Ya, sucian. Jadi 3 kali suci. Jadi harus 3 kali suci. Nah, cara menghitungnya 3 kali suci itu bagaimana? Seperti yang di bawah tadi. Mana tadi? Jadi amal mu'taddatu bil aqra fa in tuliqat fit tuhri. Mana tadi? Khusibat baqiyatut tuhri Qur'an. Maksudnya bagaimana itu? Kalau bagi perempuan yang iddahnya itu dengan aqra, dengan sucian, maka tata cara penghitungannya itu bagaimana? Dia ditalak pada waktu masih suci. Jadi dalam kondisi suci ditalak, jebret. Terus kemudian sisa harinya masa suci itu dihitung sebagai satu Quran. Jadi sisa harinya, misalkan sampai masa sucinya itu 15 hari. Nah, kebetulan hari ke-14 ini kok ditalak. Hari ke-14 ini kok ditalak. Berarti kan tinggal 1 hari. Nah, 1 hari ini dihitung 1 sucian sudah dihitung 1 kuruk. Berbeda kalau talaknya itu dilakukan pada waktu haid. Selain talaknya juga termasuk talak bid'i, ya, selain talaknya juga disebut talak bid'i. Yang kedua adalah hitungan haidnya itu tidak dihitung. Sisa hitungan haidnya tidak dihitung. Misalkan sampai haidnya 6 hari, kemudian ditalak pada waktu masih hari pertama haid, jebret, tinggal 5 hari sisanya. 5 hari itu tidak dihitung. Mulai dihitungnya kapan? Mulai dengan sucian setelahnya haid. Jadi suci setelahnya haid itu baru dihitung. Dihitung berapa? Dihitung 1. Jadi kalau misalkan sucinya itu kok sampai 23 hari, ya 23 hari itu dihitung 1. Dihitung 1, baru kemudian haid, terus suci lagi, baru dihitung 2. Ketika suci lagi dihitung 2, terus haid lagi, terus kemudian suci lagi, baru dihitung 3, selesai. Datang haid, selesai. Jadi itu namanya kalau pakai kuruk. Jadi cara menghitungnya begitu. Jadi cara menghitung untuk suciannya salah satu kuruk. Jadi kalau haid tadi dasarnya yang mana? Illam yakun laha. Mana tadi yang haid? Jadi ilam yakun laha adatun fil haidhi mustaqimatun bi bukan itu. Yang haid. Ini wa in tuliqat fil haidhi usturita mudhiyu salasati athhar. Jadi kalau ditalak pada waktu haid, maka syarat iddahnya itu
dilakukan atau terjadi dengan 3 kali sucian kamilatan. Jadi kamilatan itu. Terus pertanyaannya lagi, bagaimana kalau misalnya haidnya itu tidak punya patokan. Jadi ilam yakun laha adatun fil haidhi mustaqimah. Jadi kalau misalkan kok haidnya itu nggak bisa dipakai patokan, bagaimana? Bi alam takun hadat tsumma tara'a haiduha. Jadi kalau misalkan dalam kondisi si perempuan itu sedang haid, jadi bi alam takun tidak haid, sebelumnya tidak haid, tiba-tiba terjadi haid misalkan. Jadi tiba-tiba terjadi haid, au kana laha adatun muttaridah, atau misalkan bagi seorang perempuan itu ada adat yang berlaku, adat haid yang berlaku, maksudnya adat haid yang sudah umum misalkan, maka yang dibenarkan siapa? Suddiqat biyaminiha. Jadi suddiqat biyaminiha idza da'at inqidha'il aqra'i limuddatil imkani. Jadi yang dibenarkan adalah pengakuannya si zaujah, tetapi dengan catatan bagaimana? Biyami niha. Jadi dengan catatan harus ada sumpah. Jadi sekali lagi kalau seperti ini berarti tidak haid kok ngaku haid, dosa. Ya. Jadi perempuan tidak haid kok mengaku haid, itu berarti maksiat. Faham? Dan ini harus kita pegangi. Dan harus dipegangi, jangan kemudian kok tidak haid mengaku haid. Harus betul-betul dijauhi pengakuan bohong yang semacam itu. Jadi harus betul-betul dijauhi. Karena itu mengaku saja itu hukumnya adalah sudah maksiat, termasuk pembangkangan. Membangkang ke siapa ya? Membangkang ke Allah. Ketentuannya ini datangnya dari Allah. Jadi suddiqat. Jadi soalnya apa? Soalnya sampai di yamin, ada yaminnya. Sampai ada yaminnya. Nah, fa inna kalat anil yamini khulifaz zaud. Kalau misalkan kok dia menolak untuk disumpah, maka yang disumpah adalah si zaud. Disumpah bagaimana? Kana lahu wa kana lahu raja'ah wa in kana laha adatun mustaqimah suddiqat fi qidaiha ala wifqil adati. Kalau misalkan kok bagi si perempuan tersebut ada adat yang bisa mustaqimah, yang bisa dipegang, maka habisnya haid atau habisnya iddah itu ya menurut secara rasio harus bisa diterima sesuai dengan wifqil adah, sesuai dengan kebiasaan yang terjadi, adatnya haid yang terjadi. Dah Allah alam sahab. Al-Fatihah.